Ya, tingkat keberhasilan organisasi. Ada pendapat lain dari teman-teman? Oke, kita masuk dulu ini efektivitas. Jadi efektivitas itu berbeda dengan efisien. Efektif itu berbeda dengan efisien. Biasanya kita mengatakan efektif dan efisien gitu kan biasanya. Oh, dia kerjanya efektif dan efisien. Padahal efektif dan efisien itu berbeda maknanya. Ini adalah makna dari dua kata tersebut, bahwa efektivitas itu tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Dengan efisiensi itu proses internal organisasi, yaitu banyaknya input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output. Yang saya beri warna berbeda di sini, harusnya ini juga diwarnai. Jadi kalau yang efektivitas itu lebih pada keberhasilan mencapai tujuan, kalau efisiensi penggunaan input untuk menjadi output. Jadi efisiensi kata kuncinya input output, kalau efektivitas keberhasilan pada tujuan. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Nah, dalam organisasi efektivitas itu harus diukur. Di sini ada beberapa pendekatan dari sasaran, yaitu pendekatan ada beberapa pengukuran dari efektivitas organisasi, yaitu dengan pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Jika pendekatan sasaran atau goal approach, nanti teman-teman diusahakan yang bahasa Inggrisnya dihafalkan juga. Ya. Oke. Pendekatan sasaran itu mengukur keberhasilan organisasi mencapai tingkatan output yang direncanakan. Jadi sasaran itu kan tujuannya apa, berarti outputnya nanti apa, itu yang dinamakan pendekatan sasaran. Sedangkan pendekatan sumber mengukur keberhasilan dalam usaha memperoleh berbagai sumber input yang dibutuhkan. Jika sasaran itu outputnya, tujuannya, maka sumber itu kan dari dalam inputnya yang nanti akan dibutuhkan sumber dayanya, seperti itu. Sedangkan pendekatan proses itu mengukur efektivitas melalui kegiatan internal. Jadi proses itu lebih internal proses approach, itu pendekatan mengenai kegiatan internal dalam organisasinya. Pertanyaan? Belum? Lanjut. Sekarang mengenai organisasi. Sasaran organisasi. Jadi tujuan organisasi itu, setiap organisasi kan sebelumnya sudah kita bahas bahwa organisasi itu berdiri atau dibentuk karena mereka punya tujuan, gitu ya. Kalau mereka nggak ada tujuan, nggak buat apa kita membentuk organisasi, kan sia-sia gitu. Nah, tujuan organisasi atau sasaran organisasi itu umumnya lebih dari satu sasaran. Karena kan organisasi itu biasanya terdiri dari beberapa bagian gitu ya. Dan masing-masing mempunyai sasaran masing-masing. Ya. Sehingga mereka mempunyai lebih dari satu sasaran. Dan sasarannya juga terkadang berlawanan. Contohnya, ada di perusahaan ada bagian akuntansi, ada bagian produksi misalnya. Bagian akuntansi itu kan umumnya kan katanya kemarin mbak siapa itu serem orangnya gitu, kan mungkin pelit juga, nggak mau ngasih uang, nggak mau ngasih dana buat apa kita belanja gitu kan ya. Jadinya akuntansi tugasnya selain misalnya bagian keuangan saja, bagian keuangan itu mengelola keuangan sehingga sedikit mungkin mengeluarkan uang gitu kan ya, tujuannya, sasarannya mungkin salah satunya itu. Sedangkan produksi dia butuh belanja banyak untuk beli bahan-bahan untuk diproduksinya, kan berarti mereka berlawanan. Yang satu pengen belanja banyak, butuh uang banyak, yang satu pengen nyimpen uang, kalau bisa jangan keluar uang kan gitu. Nah itu sasarannya berlawanan. Dan sasaran itu ditetapkan oleh pemimpin. Jadi yang memimpinkan sasaran organisasi itu cuma pemimpin. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut siapa yang akan menetapkan sasaran. Kemudian sasaran berkaitan satu sama lain. Ya seperti kita tahu dalam organisasi
ada berbagai macam bagian, punya sasaran masing-masing, dan mereka semua saling berkaitan untuk melancarkan tujuan organisasi. Dan yang pertama, sasaran dan pengukuran efektivitas organisasi. Di sini sasaran itu sebagai alasan bagi eksistensi organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa organisasi punya sasaran, punya tujuan, maka bagi organisasi itu eksis atau ada, berarti organisasi itu ada. Dan sasaran itu berperan penting bagi proses manajemen yang dijalankan suatu organisasi, yaitu dengan adanya sasaran, hal ini dapat memberikan pengakuan bahwa organisasi itu ada. Kemudian arah bagi organisasi. Kalau tujuannya seperti ini, maka semua kegiatannya organisasi itu diarahkan menuju itu. Seperti itu. Kemudian kriteria untuk mengukur performa organisasi. Dan yang terakhir, mengurangi ketidakpastian. Kalau sudah jelas tujuannya, kita itu melakukan segala kegiatan dalam organisasi itu juga jelas itu. Misalnya tujuannya memproduksi besar-besaran, maka kita akan bekerja untuk memproduksi, bukan bekerja untuk misalnya promosi atau apa gitu. Tujuannya itu karena sudah jelas, maka yang kita lakukan atau tindakan kita itu jelas, dan ketidakpastian itu bisa berkurang. Maaf. Oke. Jadi sekarang kita membahas jenis-jenis sasaran organisasi. Ada dua jenis sasaran organisasi, yaitu sasaran resmi dan sasaran tidak resmi. Sasaran yang sebenarnya diinginkan. Sasaran resmi kita sebut bahasa Inggrisnya official goal, sedangkan sasaran yang sebenarnya diinginkan itu operative goal. Di sini saya kan di buku penjelasannya panjang. Ini saya coba ambil poin-poinnya